alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajmain. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yawmal qiyamah as-salat. Idza sallat salla 'amaluhu kullu wa idza fasada 'amaluhu kullu. Shadaqallahu azim. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, selaku hamba Allah, senantiasalah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan taufik dan hidayahnya, qudrah dan iradahnya, alhamdulillah, kita masih dapat merasakan nikmatnya iman serta Islam. Dan mudah-mudahan kita selalu mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam senantiasalah sebagai umat Nabi Muhammad SAW kita sampaikan kepada beliau. Mudah-mudahan di yaumil akhir kelak kita mendapat syafaat daripada Rasul kita Muhammad SAW. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, bahwa tanda kita adalah seorang hamba adalah tentu kita melaksanakan kewajiban yang telah sering kita dengar, yang namanya sholat. Allah berfirman, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni aqimi sholati dzikri. Kata Allah, sungguh aku benar-benar adalah Allah, maka sembahlah aku, kata Allah. Dirikan sholat untuk mengingat kepada aku. Maknanya, tanda bahwa kita seorang hamba adalah terutama yang kita lakukan adalah sholat. Karena sholat inilah yang menentukan bahwa kita identitas adalah hamba Allah atau tidak. Dan Rasul kita Muhammad juga menegaskan bahwa yang pertama yang dihitung, awalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah. Tatkala nanti di yaumul mahsyar, kata Rasulullah, ingatlah wahai umatku, yang pertama dihitung adalah salatmu. Idza saluhat saluha amaluhu kullu. Kalau baik salatmu, maka baik seluruh amalanmu. Wa idza fasadat fasada amaluhu kullu. Kalau jelek salatmu, cacat salatmu, maka cacatlah seluruh amalanmu. Sering kita dengar juga di Al-Quran, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Dari hal ini dapat kita simpulkan kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, sholat merupakan kantungnya amalan. Sholat merupakan adalah yang menandakan apakah kita seorang hamba atau tidak. Karena kata Allah dari jelas, fa'budni, menyembahlah kepadaku. Apa cara yang utama yang kita lakukan menyembah kepada Allah? Ialah melaksanakan sholat yang 5 waktu sehari semalam. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, ayat yang hati bacakan tadi, aqimi sholat, ini dalil yang tidak ada khilafiyah, bahwa dalil menyatakan Al-Quran dari firman Allah bahwa ada perintah sholat 5 waktu. Surat Al-Isra ayat 78. Aqimi sholati liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Kata Allah, wahai Muhammad, perintahkan kepada umatmu dan laksanakanlah sholat ketika tergelincir matahari. Allah tidak sebutkan zuhur dan asar, tapi Allah sampaikan ketika tergelincir matahari.
Semuanya ahli tafsir menyepakati ini adalah sholat zuhur dan asar. Ila ghasaqil lail, dan di pengawal malam, maghrib dan isya. Perintah untuk sholat zuhur, asar, maghrib, isya, Allah gamblang menyampaikan tergelincir matahari dan di pengawal malam. Maka diterjemahkanlah di sana bahwa sholat zuhur, asar, maghrib dan isya. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, berkenaan dengan sholat subuh, perhatikan bersama-sama. Wa Qur'an al-fajri, kata Allah. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Allah mengistilahkan sholat subuh dengan Qur'an al-fajri. Kenapa dalam perintah sholat subuh ini begitu spesifik dan begitu Allah tekankan? Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, dan sholat subuh, kata Allah, sungguh sholat subuh itu dipersaksikan oleh para malaikat, kata Allah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, di dalam tartib bahasa Arab, kalau kita dengar Al-Quran, itu jelas mushaf yang berisikan, bertuliskan kalamullah, itu yang disebut Al-Quran Karim. Tapi bahasa di ayat ini, Quran tidak pakai alif al, Quran al-Fajr. Quran. Apa maksud yang tersimpan di balik kata-kata Quran? Tidak Al-Quran, melainkan Quran. Kaum muslimin dan jamaah Jumat yang berbahagia, Quran adalah seluruh kalimat thayyibah yang dimaksud zikir kita, sholawat kita, doa kita di waktu subuh. Quran yang dimaksud adalah segala kalimat thayyibah. Apakah itu bagian dari zikir waktu subuh, sholawat waktu subuh, bacaan Al-Quran waktu subuh, ataupun sholawat di waktu subuh. Inilah yang dimaksud Allah Quran al-Fajri. Bacaan sholawat, zikir, bacaan Al-Quran, doamu di waktu subuh. Kenapa itu, kata Allah? Karena masyhuda, seluruhnya dipersaksikan oleh malaikat siang maupun malam. Di riwayat disampaikan ketika subuh, malaikat malam akan kembali kepada Rabbnya. Malaikat siang turun. Maka sebelum mereka kembali malaikat malam, dan bertugas malaikat siang menyaksikan bacaan seluruh apapun yang kita baca di waktu ketika subuh. Subhanallah. Alangkah dahsyatnya waktu subuh itu. Alangkah hebatnya waktu subuh itu. Kaum muslimin dan jamaah Jumat yang berbahagia, kita lihat lagi kenapa Allah menyatakan ini masyhuda. Syahada yushahidu masyhuda. Apa itu masyhuda? Ingat di Al-Quran ada kata dalam bahasa Arab, ada ro'a, ada nazara. Kalau ro'a atau nazara, Bapak Ibu sekalian, kita hanya melihat tanpa meneliti dan memperhatikan dan menyaksikan. Tapi syahada itu bermakna melihat, menyaksikan, meneliti hingga di penghujung yang dilakukan. Maka syahada itu kafa billahi syahida. Cukuplah Allah menjadi saksi. Masyhur artinya dipersaksikan di sini. Oleh siapa? Oleh para malaikat siang maupun malam. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, Profesor Buya Hamka dalam kata-kata mutiaranya disampaikan, kalau engkau ingin melihat orang-orang muslim, maka lihatlah tatkala sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi kalau engkau ingin melihat orang-orang yang benar-benar beriman, maka datangi masjid di waktu subuh. Subhanallah. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, maka subuh adalah waktu yang teramat istimewa diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa istimewa di waktu subuh? Karena beratlah bagi orang-orang yang tidak kuat iman. Karena beratlah
bagi orang-orang yang ringan imannya, tidak tawakal imannya, untuk melaksanakan sholat subuh di pagi hari. Kaum muslimin dan jamaah Jumat yang berbahagia, hal-hal lain yang istimewa ketika waktu subuh. Maka dari itu, marilah kita ramaikan masjid-masjid kita di waktu subuh. Karena sungguh waktu subuh itu doamu, zikirmu, sholawatmu, bacaan Qur'anmu niscaya dipersaksikan oleh para malaikat. Ini malaikat yang menyaksikan atas perintah Allah, dan malaikat langsung melaporkan kepada Allah, ya Rabb, hambamu fulan bin fulan ketika subuh yang membaca Al-Quran, ia berzikir kepadamu, ya Rabb, hambamu fulan bin fulan ia sholat tahajud di waktu subuh. Maka kejarlah waktu subuh itu kaum muslimin dan jamaah Jumat yang berbahagia. Kita kembali kata-kata Buya Hamka tadi, sungguh orang-orang yang berimanlah yang hadir tampil di waktu subuh. Karena ketika engkau mengerjakan dengan rutin waktu zuhur, asar, maghrib dan isya, sungguhlah tidak berat. Tapi yang paling berat ketika waktu subuh, engkau harus bangun di pagi hari, melawan kantuk dan melawan dinginnya air. Niscaya waktu itulah sungguh waktu yang teramat istimewa. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang berbahagia, apa hal lain yang istimewa ketika waktu subuh? Ayat lain kita lihat, innal muttaqina fi jannatin wa uyun, kata Allah, akhidina ma'atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang berbahagia, di waktu subuh ada hal yang teristimewa dan Allah langsung perintahkan apa yang kita kerjakan. 5 menit, 10 menit, 15 menit sebelum azan subuh, azan kedua, ini dikatakan di Al-Quran waktu ashar atau waktu sahar. Apa itu waktu sahar? Adalah waktu di mana detik-detik menjelang azan subuh, yang semua perbuatan ketika waktu itu dikatakan sahur. Maka waktu puasa Ramadan kita bangkit sebelum azan subuh jelang, kita makan dulu, dikatakan makan sahur. Apa istimewanya waktu ini? Kata Allah, ayat yang kami bacakan tadi, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Ingat, nanti di akhirat nanti Allah siapkan surga dan taman-taman surganya. Untuk siapa itu? Salah satunya orang yang beristighfar ketika waktu ashar. 15 menit, 10 menit, 5 menit sebelum azan subuh, kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang berbahagia, lakukanlah istighfar di sana. Ini langsung perintah Allah. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan orang-orang yang mendapat surga dan tamannya adalah orang-orang yang ketika waktu ashar dia beristighfar dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang teramat istimewa ketika waktu subuh, kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang berbahagia. Astagfirullah, astagfirullah. Ketika itu kita berangkat ke masjid 5 menit, 10 menit sebelum waktu azan kedua, kita duduk, kita beribadah kepada Allah, kita kafah berserah kepada Allah. Astagfirullah. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu ya Allah atas dosa-dosaku, atas semua perilakuku, dosa mataku, dosa mulutku, segalanya ya Allah. Kita pasrah dan tunduk kepada Allah dengan cara beristighfar. Maka biasakan itu kaum muslimin dan jamaah Jumat yang berbahagia. Istighfarlah ketika hendak detik-detik menjelang waktu azan subuh yang kedua. Namanya waktu ashar atau waktu sahar. Perbuatannya adalah sahur.
Yang kedua, apa istimewanya waktu subuh ini kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang berbahagia? Rakaatil fajri, 2 rakaat sebelum subuh, khairun minad dunya wa ma fiha, kata Rasulullah. Ingat 2 rakaat waktu fajar. Kapan itu? Qobliyah subuh. Itu lebih baik dari bumi dan seisinya. Maka ada pertanyaan, manakah orang yang kaya? Manakah orang yang benar-benar kaya di dunia ini? Adalah orang-orang yang tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Maka tidak mungkin, tidak ada alasan iman untuk mengejar waktu-waktu yang istimewa itu. Karena orang yang beriman ketika ia hendak tidur akan berniat, ya Allah bangunkan aku di waktu sholatku. Ia berniat di sana, maka dibangunkan oleh Allah, maka ia kejar waktu-waktu istimewa itu. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang berbahagia. Istimewanya rakaatul fajri, 2 rakaat sebelum fajar. Karena istimewanya Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan 2 rakaat ini. Suatu hari pernah kejadian, maka inilah yang menjadi dasar hukum. Ketika kita tertidur benar-benar pula, lantas terbangun, maka itulah waktu subuh kita. Begini ceritanya. Ketika itu Rasulullah dengan para sahabat kecapean dalam perjalanan. Maka ketika hendak tidur, ia sampaikan kepada Bilal, wahai Bilal, apakah kamu sanggup nanti membangunkan kita waktu subuh? Sanggup, insyaallah ya Rasulullah. Tapi kalau Bilal yang menjadi amanahkan Rasul untuk membangunkan di waktu subuh tertidur, sehingga Rasul kita Muhammad dan para sahabat termasuk Bilal terbangun karena cahaya matahari kena ke pipinya. Bayangkan itu sudah menjelang waktu subuh. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah kemudian mengatakan kepada Bilal, ajan, antu azan. Bilal disuruh ajan, selesai ajan, lantas mereka melaksanakan rakaatul fajri tadi, 2 rakaat. Baru iqamah, baru laksanakan sholat subuh. Begitu pentingnya 2 rakaat subuh ini. Begitu pentingnya 2 rakaat fajar ini. Rasul tidak pernah meninggalkan kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang berbahagia. Dan inilah dalil bagi orang-orang yang benar-benar tertidur waktu subuh, karena subuh tidak dapat dijamak. Benar-benar tertidur dan tanpa mengingat apapun, bangun meskipun jam 9 pagi, itulah waktu subuhnya. Laksanakan 2 rakaat subuh sebelum subuh, baru sholat subuh. Karena begitu pentingnya, dan inilah yang menjadi dalil para ulama mensepakati bahwa orang yang tertidur terbangun waktu subuh, maka itulah waktu subuhnya. Jam berapapun ya. Kalau sholat yang lain boleh kita jamak dari subuh, tidak boleh kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Karena itu, melalui waktu yang singkat ini, hati ingin mengajak kita semua. Ayolah berbondong-bondong di waktu subuh. Ayolah kuatkan imanmu untuk mengejar hal-hal yang istimewa ketika subuh. Dan selesai subuh pun ketika engkau duduk di masjid menunggu waktu subuh, pahalanya seakan-akan engkau telah melaksanakan umrah. Subhanallah. Sungguh waktu subuh Allah sampaikan, akimi sholat al-duluki samsi lalu sakinaini wa Qur'an al-fajri. Qur'an al-fajri kata Allah. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Mudah-mudahan semenjak hari ini kita berniat terhadap diri kita masing-masing untuk mengejar waktu-waktu yang istimewa ini. Karena ketahuilah, sebagaimana disampaikan oleh Profesor Buya Hamka, orang-orang yang beriman ini tidak tahu, maka lihat di waktu subuh di masjid kata Buya Hamka. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi
وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبيك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقيل في آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا يوم جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.